tafsir itu beda dengan Al-Quran. Perbedaan utamanya, Al-Quran itu wahyu ilahi, pasti benar. Tafsir itu produk manusia, bisa benar, bisa salah. Dalam konteks penafsiran-penafsiran ini, seseorang bisa dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kondisi sosialnya, perkembangan ilmu, dan lain-lain sebagainya. Bisa tidak dipengaruhi itu? Bisa dipengaruhi. Karena itu kata Abbas Al-Aqad, dia bilang, seandainya sahabat-sahabat Nabi itu hidup sekarang, pasti pendapatnya yang lama dia ubah. Karena perkembangan. Salah satu hal yang digarisbawahi oleh ulama-ulama kita atau sebagian ulama kita adalah bahwa kita seringkali terlalu terikat dengan pendapat lama yang justru baik pada masanya, tidak baik lagi pada masa kita sekarang. Saya ingin garis bawahi, pendapat-pendapatnya itu benar pada masanya, sudah harus berubah pada masa kita. Ini tantangan kita. Itu satu. Nah, sekarang ini lebih-lebih lagi, karena sekian banyak pendapat yang sudah populer tapi salah karena dikemukakan orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Banyak itu. Kita lihat yang lain. Dulu ulama-ulama menetapkan sekian banyak syarat untuk yang mau menjadi penafsir. Ada beberapa butir yang saya ingin garis bawahi di sini. Yang pertama, mufassir itu, penafsir itu berbeda dengan guru yang mengajar penafsiran, mubaligh yang menyampaikan penafsiran. Mufassir itu yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan nalar dan kebersihan hatinya. Dia yang punya pendapat, ya toh? Kalau Quraisy Shihab punya pendapat tak? Saya hanya menyampaikan, bukan saya yang menafsirkan. Anda baca tafsir Al-Miswah itu, ya kan? Menurut ulama ini begini, menurut saya mufassir atau bukan? Ya kan? Paling saya mengerti pendapatnya ini, saya sampaikan. Ada orang sekarang menyampaikan pendapat orang lain padahal salah. Ada enggak? Banyak. Itu yang Anda baca di sini. Tidak pernah belajar. Hanya dengar sini, dengar situ, ambil ini, ambil itu, comot dari sini ayat, terus. Padahal untuk menafsirkan itu diperlukan syarat-syarat. Iya kan? Lahirlah syarat-syarat. Jadi penafsir ada syarat-syaratnya. Menakutkan syarat-syaratnya. Imam Suyuti ada menyebut lebih dari 10 syarat. Harus tahu bahasa Arab. Bahasa Arab, nahwu, sharaf, istiqaq. Harus tahu semuanya itu. Asbabun nuzul, nasikh mansukh. Apalagi usuluddin, usulul fiqh. Banyak. Ya takut dong orang. Saya kira di buku saya tidak ingat di mana, tapi saya pernah jelaskan. Saya bilang saya tidak mau menyebut syarat-syarat itu. Saya ingin katakan begini, mari kita menghindari
kesalahan. Kenapa orang salah? Kita hindari itu. Sebab kalau saya berkata harus paham nahwu, saraf atau syartil mujtahid, harus mengerti ayat-ayat Al-Quran, itu ulama-ulama juga berkata kalau di fikih itu hanya sekitar 200-an ayat. Jadi tidak harus tahu 6.000 ayat. Nah, maka saya katakan kita mari mengajak orang tanpa menakut-nakuti. Memang harus tahu bahasa Arab itu perlu. Karena sebagian kesalahan itu lahir karena tidak tahu bahasa Arab. Sampai sekarang. Saya mau beri contoh. Siapa yang lebih dulu diciptakan Tuhan? Adam atau Hawa? Adam. Hawa, menurut Al-Quran Hawa. Khalaqa minha zawjaha. Dia menciptakan, minha itu muannas atau muzakkar? Zauj muzakkar atau muannas? Muzakkar. Jadi khalaqa minha, Allah menciptakan dari minha, perempuan itu, zauj, suaminya yang laki-laki itu. Siapa lebih dulu? Ya kan? Benar lah itu. Ada yang berpendapat begitu. Ini dia tidak tahu bahasa Arab bahwa ada namanya muannas majazi. Dia tidak tahu bahwa dalam bahasa Arab, dalam konteks hubungan suami istri itu, istri tidak dinamai zaujah, tapi dinamai zauj. Karena zauj itu pasangan. Itu sebabnya Aisyah zaujatir Rasul atau zaujir Rasul. Baca di hadis zaujir Rasul. Ini tidak tahu bahasa. Lahirlah penafsiran. Banyak sekali seperti itu. Saya beri contoh yang lain. Ada kata-kata yang digunakan Al-Quran yang bisa mengandung dua makna. Dua-duanya bisa benar. Kalau kita tinjau dari segi bahasa atau saraf, la yudarra katibun wala syahid. Itu di surat Al-Baqarah ya, ayat itu. Apa artinya? Dibahas yudarra itu asalnya apa? Yudarir atau yudarar? Kalau asalnya saya katakan yudarir, maka katibun fa'il. Janganlah katib, notaris, penulis, saksi memberi mudarat kepada yang melakukan transaksi. Ya toh? Tapi kalau saya berkata asalnya yudarar, katibun menjadi naib fa'il. Nah ini dari bahasa. Kalau kita tidak paham itu, salahlah penafsiran. Kesalahan itu juga bisa disebabkan karena tidak tahu man malikul kalam. Saya beri contoh. Saya beritahu Pak Syahrudin, besok jam 10 saya akan hadir. Saya beritahu dia. Ya kan? Dia beritahu Anda, besok Pak Quraisy akan hadir. Ada di antara saudara yang tidak dengar ucapan Pak Syahrullah. Dia bilang, katanya besok Pak Quraisy akan hadir. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Dia jawab, Pak Syahrullah yang bilang. Benar tak? Apa dia pemilik kata itu? Siapa pemiliknya? Saya. Ya kan? Dia hanya menyampaikan. Ini kesalahan banyak di sini. Saya beri satu contoh. Nah,
Siapa yang lebih berbahaya bagi manusia? Setan atau perempuan? Tahu. Ya. Kalau menurut Quran, inna kaidah syaitani kana lemah itu kaidah syaitan. Menurut Quran, inna kaidakunna azim. Ya. Kalau perempuan, budayanya gede. Jadi siapa yang lebih berbahaya? Benar dah itu. Ini kesalahan karena tidak tahu siapa Malikul Kalam. Semua kalam Allah, tapi ada yang dia sampaikan dari ucapan pihak lain. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Itu ucapan orang Yahudi. Walaupun itu di Quran, itu kita katakan kalamullah. Kalau saya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalamullah atau bukan? Kalamullah. Jadi Tuhan ada sembah sesuatu. Ini iyyaka na'budu. Ya kan? Kita katakan tidak. Itu pengajaran Tuhan untuk kita ucapkan. Memang dia sama dengan ibu atau bapak yang ajar anaknya ini radio. Dia maksudnya radio. Kita diajar. Jadi hal-hal semacam ini seringkali kita temukan. Tidak paham siapa. Oke. Jadi hal-hal semacam ini kita harus pahami. Dan itu sering terjadi dari mereka yang bermaksud baik tapi bodoh. Maksudnya baik. Nah, ini tantangan kita.